Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilman warzuqni aman. Ya, oke, adik-adik semuanya. Hari ini Ustadz akan membahas tentang kisi-kisi ulangan bilangan rasional untuk besok ya. Nah, jangan lupa kisi-kisi ini adik-adik harus tulis di kertas ya. Sebagai bahan apa? Sebagai bahan yang nantinya syarat untuk bisa mengikuti ujian besok ya. Jadi jangan lupa besok sebelum ujian Ustadz akan minta jawaban ini ya. Jadi adik-adik semuanya harus ditulis di kertas ya. Besok diserahkan ke Ustadz sebelum ujian. Yang tidak mengerjakan atau tidak menyalin maka tidak boleh ikut ujian. Oke, baik kita mulai ya. Untuk yang pertama ya, tentukan hasil 0,35 ditambah 20% dikurangin 3,5%. Nah, berarti ini kita cara ngerjainnya kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan ya. Nah, 0,35 itu sama kayak 35/100 gitu kan ya. 20% itu sama kayak 20/100. Sedangkan dikurangin 3/2 ini berarti 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Berarti 7/2. Ya, bisa ya. Jadi ini kenapa 0,3535/100? Karena komanya mundur 2 kali, berarti sama aja 35/100. Kalau 20% kan sama aja 20/100 ya. Dikurangin 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7/2. Nah, ini teman-teman harus disederhanakan dulu ya, biar angkanya enak. Ya, nah ini 20 sama 100 kita coret, ya enggak? 2 sama 10 kita coret sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Nah, berarti kalau dikecilin 20/100 itu sama kayak 1/5 ya. 35/100 kita sama-sama bagi 5. 35 bagi 5 7, 100 bagi 5 20. Nah, berarti ya ini kalau dikecilin ya semuanya jadi ini 7/20, yang tengah jadi 20 maaf, 1/5 dikurangin 7/2. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cari KPK antara 20, 5, sama 2. Nah, ketemunya tiga-tiganya di 20 kan? Ya, berarti supaya jadi 20, 5-nya dikali 4. Atasnya kali 4 juga. Supaya jadi 20, 2-nya dikali 10. Atasnya dikali 10 juga. Ya, jadi ini tetap ya 20, 7/20 karena dikali 1. Yang ini atas dikali 4, bawah dikali 20. Dan yang ini atas dikali 10 jadi 70, bawah dikali 10 jadi 20. Nah, ketika pecahannya penyebutnya udah sama semua ya, 20, 20, 20, baru teman-teman bisa jumlahkan atasnya ya. 7 ditambah 4, 11. 11 kurang 70, berarti minus ya hasilnya. Minus berapa? Kita kurang 70 kurang 11 ya. 0 kurang 1, 9, tinggal sisa 6 ya. 6 kurang 1, 5. Berarti 5 minus 59/20 ya. Bisa ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih sama, tapi ada kali dan bagi ya. Nah, kemarin Ustaz sudah pernah jelasin, kalau ada kali, tambah, bagi, minus itu kita harus cari dulu siapa yang lebih prioritas. Siapa yang lebih prioritas ya? Tentu aja kali dan bagi. Ya enggak? Habis kali dan bagi, baru tambah dan kurang. Ya, tambah dan kurang gitu ya. Oke, berarti ini kan ada 0,40 dikali 23/4 ditambah 60% dibagi 3,5. Berarti ini harus diapain? Harus kita kerjain dulu yang kali, karena kali ini prioritas ya. Oke, gitu ya. Nah, bagi juga sama nih, kita kerjain dulu. Hasil dari kali sama bagi ini baru dijumlah, begitu ya. Jadi kita kurung dulu ya. Sebenarnya kurungnya kan, cuman kita menentukan prioritas. Kalau kali tambah bagi itu duluan, kali dan bagi itu kan ya, baru tambah gitu kan ya. Nah,
Kita lanjut ya. Untuk yang ini dulu nih, kita kerjakan. Berarti 0,40 itu sama kayak apa? Berarti 40 mundur 2 kali kan? Mundur 2 kali ini 1, 2. Berarti 40 per 100. Dikali. Nah, seperti biasa nih, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Berarti jadi 11 per 4. Gitu ya. Nah, ini dapat yang depan. Yang belakang sekarang dibagi. Nah, kita bagi 60%, berarti 60 per 100 ya. Dibagi, ini seperti biasa kita kali lagi, 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti jadi 7 per 2. Nah, gitu kan. Hasil dari ini ditambah, gitu ya. Oke, nah ini kita bisa coret ya. Jadi kita coret, ini kita sama-sama bagi 4, 10, bagi 4, 1. Ingat, atas bawah bisa dicoret. Saya coret lagi, coret-coret. Nah, berarti sisanya tinggal, yang depan tinggal 11 per 10. Ditambah yang belakang. Nah, yang belakang ini, ya, itu pembagian. Ingat ya, pembagian itu harus dibalik yang belakang. Ya, jadi ini teman-teman kecilin dulu, ya. 6 sama 10 kita bagi sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 5. Jadi depannya 3 per 5, belakangnya dibalik jadi 2 per 7 gitu ya. Nah, berarti kita kali hasilnya depannya tetap 11 per 10, belakangnya 3 kali 2, atas kali atas. 6, bawah kali bawah, 7 kali 5 itu 35. Nah, dapat sekarang. Berarti terakhir tinggal penjumlahannya ya. Nah, penjumlahannya itu berarti harus disamakan penyebut. Ingat, penyebut tuh 10 sama 35. Nah, berapa ya angkanya ya supaya sama-sama bisa dibagi 10 dan 75? Oh, dapat 70 ya. 70. Kenapa 70? Tinggal 35 kali 2 aja, karena 35 kali 2 itu kan 70. Nah, 70 itu bisa dibagi sama 35 dan bisa dibagi dengan 10 ya. Nah, kalau 10 berarti supaya jadi 70 dikali 7 kan, atasnya juga kali-kali 7. Berarti 11 kali 7 itu 77. Sedangkan 35 supaya jadi 70, ini dikali 2. Atasnya juga kali 2. Berarti jadi 6 kali 2, 12. Gitu ya. Nah, berarti 77 ditambah 12. 77 tambah 12 itu 7 tambah 1, 8. 7 tambah 2, 9. Berarti 89 ya. Per 70. Begitu. Nah, kalau mau dijadiin pecahan campuran seperti biasa, kita bagi 89 bagi 70 itu 1. 70 ada sisa 9. 1. 19 kan? Berarti 1. 19 per 70. Jawabannya seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya masih penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, kalau jumlah sama kurang itu kita nggak usah jadiin pecahan biasa ya. Kalau jadi pecahan biasa nanti pembilangnya atau atasnya jadi besar sekali ya. Jadi kita langsung kurang aja ya. Jadi depan sama depan itu bisa dikurang ditambah. Berarti 4 ditambah 5 dikurang 6. Ya, ini hasil dari depan 4 tambah 5, 9. 9 kurang 6, 3. Nah, pecahannya juga sama. Ya, berarti 3 per 5 ditambah 3 per 4 dikurangin setengah gitu ya. Nah, karena pecahannya ini harus disamakan penyebut, berarti kita samakan penyebut dulu ya. 5, 4 sama 2 itu penyebutnya sama di KPK 20. Benar gak? Jadi semuanya harus dijadikan 20. Nah, berarti yang 5 dikali 4, ya enggak? Yang 4 dikali 5 supaya jadi 20, berarti atasnya kali 5. Yang bawah supaya jadi 20 dikali 10, ya enggak? Berarti 3 kali 4 jadi 12, 3 kali 5 jadi 15, dan 1 kali 10 jadi 10. Gitu, ya. Nah, baru ketika penyebutnya udah sama, baru atasnya kita bisa kurang nih. 12 tambah 15. 27. 27 kurang 10. 17. Oke, berarti jawabannya 3 ditambah 17 per 20.
Bisa nggak disederhanakan? Nggak bisa. Berarti jadi tetap udah 317/20. Ini jawabannya. Oke ya, Dede. Soal selanjutnya nih ya. Ya, masih sama. Ya, pecahan campuran. Cuman hati-hati nih di sini ya. Ini ada minusnya. Nah, min kali min. Jadi kita harus hilangin tanda kurangnya dulu. Min kali min berarti jadi plus. Berarti ini kalau diubah jadi min 62/5 ditambah 73/6 ditambah lagi 32/3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dikecilin nih. 3 sama 6. Ya nggak? Jadi sama-sama dibagi 3, 1 dibagi 3, 2. Oke. Nah, berarti ini kita bisa jadiin 1. Berarti min 6 ditambah 7 ditambah 3. Ya nggak? Yang depannya nih, yang besarnya. 6, 7, 3. Tuh ya. 6-nya depannya minus, jadi jangan lupa dikasih minus ya. Begitu juga pecahannya. Nah, pecahannya juga min 2/5 depannya jadi ya. Min 2/5 ditambah. Nah, tengahnya kan jadi setengah kan. Kecilin tadi setengah. Ditambah belakangnya 2/3. Nah, seperti biasa ya kita harus nyamain penyebut pecahan ya. Kalau ini 7 ditambah 3 kan 10. 10 kurang 6, 4. Ya enggak? Nah, yang belakang nih kita samain penyebutnya. Nah, berapa ya KPK antara 5, 2, sama 3? 5 sama 3, 15. Tapi 2 nggak bisa ya. Berarti 30. Nah, 30 itu bisa dibagi 5, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 3. Oke? Nah, berarti penyebutnya sama-sama 30. Ya nggak? Nah, 5 supaya jadi 30 kali 6 ya. Berarti atas kali 6. 2 supaya jadi 30 kali 15 ya. Berarti atasnya kali 15. 3 supaya jadi 30 kali 10 ya. Berarti atasnya kali 10. Ya nggak? Jadi depannya nih, min 2 kali 6 itu min 12. 1 kali 15 itu 15. Dan 2 kali 10, 20. Gitu ya. Berarti ini jadi 4 ditambah. Nah, ini kita tambahin dulu nih yang belakang. 15 sama 20, 35. 35 kurangin 12 berapa? 35 dikurang 12. Berarti berapa? 3, 2, 23 ya. Berarti 23/30. Bisa nggak dikecilin? Bisa. Jadi 4, 23/30 karena 23 itu bilangan prima ya. Jadi jawabannya 4, 23/30. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat ya, ada operasi pecahan campuran dikali dan dibagi. Nah, kalau operasi dikali dan dibagi, berarti teman-teman harus ngerubah ini ke pecahan biasa dulu ya. Berarti ini jadiin pecahan biasa. 6 kali 5, 30. 30 tambah 2, berarti min 32 ya. 30 tambah 2, 32. Karena ada minusnya jadi min 32. Bawahnya tetap 5/5 berarti. Dikali 7 kali 6, 42. 42 ditambah 3, 45. Berarti ini 45/6. Dibagi 3 kali 3, 11. 3 kali 3, 11. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Berarti jadi min 11/3. Nah, ingat kan? Min dikali min hasilnya plus. Ini kan ada min dikali plus min. Min dibagi min plus berarti hasilnya nih. Jadi plus ya jawabannya ya. Karena di sini ada minnya 2 kali nih. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini ada bagi. Nah, bagi ini harus dirubah menjadi kali, tapi yang belakang dibalik gitu kan ya. Berarti jadi berapa nih? Jadi 32/5 dikali 45/6 dikali lagi. Ini dibalik 3/11 gitu ya. Nah, kita bisa coret guys. Ini kita coret, coret. Berarti ini sama-sama dibagi 5, 9, 1. Terus ini coret lagi. Sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 2.
Ini coret lagi, 32 sama 2 sama-sama dibagi 2. Ya nggak? Dibagi 2, 16. Nah, ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Berarti tinggal kita kali 16 kali 9. Berapa 16 kali 9? 9 kali 6, 4, simpan 5. 9 kali 1, 9. Tambah 5, 14. Berarti 144 dibagi 11. Ya. Nah, pecahan campurnya berapa? 144 dibagi 11. 14 bagi 11, 1. Simpan 11. Ini 34. 34 bagi 11 dapat 3. Ini 33. Sisanya 1. Ya enggak? Berarti hasilnya 13, sisanya 1. 1 per 11. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, berarti kalau kita mau ngurutin mana yang paling kecil, mana yang paling besar, ini kan penyebutnya beda-beda ya. Ya nggak? Jadi kita harus nyamakan penyebutnya dahulu gitu ya. Nah, sekarang 15, 20, 30, 60, 40. Kira-kira berapa ya angka yang sama yang bisa ketemu semuanya? Nah, ini teman-teman nih. Lihat paling gede aja. 30 sama 40 ketemunya di berapa? 120. Ya nggak? Nah, kita cek apakah 120 ini bisa dibagi 15. 120 bagi 15, 8. Oh, bisa. Ya nggak? Berarti 15-nya ini dikali 8. Ya nggak? Jadi 120. Terus 120 dibagi 20 bisa 6. Berarti 20-nya kali 6. Ya nggak? Berarti ini 17 kali 6 juga. Terus 30 kali berapa supaya 120? Oh, 30-nya dikali 4. Ya nggak? Berarti atasnya 23 dikali 4. Ya nggak? 6 kali berapa supaya jadi 120? Oh, berarti 6-nya dikali 20. Berarti atasnya dikali 20. 40-nya dikali berapa? 40-nya dikali 3. Oh, berarti 3-3-nya juga dikali 3. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihatnya sama, bawahnya udah sama nih. 120, 120, 120, 120, 120. Tinggal kita kali atasnya 11 kali 8, 88. 17 kali 6, 17 kali 6 gitu ya, dihitung aja 2 simpan 4. Karena 7 kali 6 itu 42, jadi 2 simpan 4. 6 kali 1, 6 tambah 4, 10. Berarti 102 nih. 23 kali 4, 23 kali 4, 4 kali 3, 12, simpan 1. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Berarti 92. Ya enggak? 1 kali 20, 20. 3 kali 3, 99. Gitu ya. Nah, dari yang terkecil deh. Berarti paling kecil yang ini kan? Yang atasnya 20 kan? Oh, berarti paling kecil yang ini nih, 1/6. Ini tuh 1/6 ya. Nah, ini paling kecil nih. Jadi ini 1/6 dulu. Ya enggak? Yang kecil kedua mana? Yang kecil kedua yang 88. Nah, berarti yang 11 per 15. Terus yang paling kecil lagi habis itu ini 92. 92 itu yang ketiga. Oh, berarti 23 per 30. Habis 92 baru 99 nih. Berarti yang terakhir 33 per 40. Dan yang paling besar adalah 17 per 20. Ya enggak? Karena 102. Ya, ini jawabannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita ke operasi akar. Nah, di sini ada akar ya. Akar pangkat. Tapi operasinya sama. Masih kali dan bagi. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus mengubah akar dan pangkat ini menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, akar 25 ini ya per 64 kita harus ubah nih ke pecahan biasa. Nah, 25 ini kan sama aja kayak 5 kali 5 kan? Ya nggak? 64 itu 8 kali 8. Nah, ini berarti kalau 25 diakarin tuh jadi 5. Ya, jadi berapa dikali berapa? Yang hasil 25. 5 kan? Berarti 5 nih diakarin 25. 64 itu
8 kali 8, berarti akar dari 4 itu 8. Ya, nah gitu ya. Terus yang kedua, kita harus ngubah yang 3/4. 3/4 kuadrat, ya. Nah, 3/4 kuadrat itu sama kayak 3 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu sama kayak 3 dikali 3, ya. 4 kuadrat itu sama kayak 4 dikali 4, gitu ya. Nah, 3 dikali 3 itu 9. 4 dikali 4 itu 16, ya. Jadi kita udah dapet nih yang akar sama yang pecahan. Jadi, kita pindahin ke sini ya. Jadi yang akar 25/4 itu setara dengan 5/8. Ya enggak? Dikali yang 3/4 kuadrat itu setara dengan 9/16. Ya enggak? Nah, 0,25 ini kan sama kayak 25/100. Kenapa 100? Karena mundurnya 2 kali. 1, 2. Gitu ya. Berarti dibagi 25/100. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian enakan kita sederhanain dulu ya. Ini bisa dikecilin nih. Sama-sama dibagi 25, 1, 4. Ya enggak? Baru kita ubah nih. Ini kan bagi. Bagi itu kita bisa ubah jadi kali kan. Jadi berapa nih? Jadi 5/8 dikali 9/16. Dikali lagi. Dibalik tapi 4/1 gitu ya. Nah ini kita coret. 4 sama 16 bisa kan? Sama-sama dibagi 4, 1. Dibagi 16 bagi 4, 4. Ya enggak? Tinggal kita kali 5 kali 9, 45, 45 kali 1, 45. Jadi yang atas dikali semua nih, ya. 5 kali 9 kali 1 gitu. Nah, yang bawah juga sama dikali semua. 8 kali 4, 32. Ya enggak? 32 kali 1, 32. Nah, gitu, ya. Kita ubah jadi bentuk pecahan sederhana. Oh, pecahan sederhana aja ya. Ya udah, bentuknya begini aja ya pecahan sederhana. Jadi 45/32 jawabannya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal cerita. Di sini ayah membeli buah jeruk sebanyak 15 2/5 kilogram. Ya, jadi ayah membeli jeruk awalnya 15 2/5 kilogram. Sebanyak 5/2 kilogram dibawa ayah untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. Sebanyak 81/3 kilogram disimpan ibu di kulkas. Nah, ada sisanya. Sisanya itu dibagikan ke kakak dan adik sama rata untuk dimakan bersama. Tentukanlah banyaknya jeruk yang didapatkan kakak. Oke, berarti kita tinggal kurang aja ya. Kan ayah belinya 15 2/5. Nah, terus dibawa ayah untuk jenguk temannya sakit. Dibawa berapa? 5,5. Ya. Lalu, sebanyak 8/3 kilogramnya disimpan ibu di kulkas. Berarti kurang lagi 8/3. Nah, berapa sisanya? Berarti sisanya kita cari dulu nih. Seperti biasa ya, kalau operasi pengurangan, berarti yang besar dikurang yang besar nih. Ya, berarti 15 dikurang 8 dikurang 8. Uts, dikurang 5 dikurang 8 gitu ya. Lalu yang pecahan juga sama. 2/5 dikurangin setengah dikurangin sepertiga. Gitu ya. 15 kurang 5, 10. 10 kurang 8, 2. Ditambah. Nah, ini kan pecahan. Jadi kita samain penyebut dulu nih. 5, 2, dan 3 itu KPK-nya berapa? 5 sama 3, 15. Tapi 2 nggak bisa jadi 15. Berarti kali 2 lagi. Ya, ya nggak? 30. Nah, kalau pecahannya 30, ini semuanya bisa dijadikan 30 nih. Ya. Berarti yang 5 dikali 6, atasnya kali 6 juga. Yang 2 kali 15, atasnya kali 15 juga. Yang 3 dikali 10, atasnya kali 10 juga. Gitu ya.
Berarti jadi berapa nih? 2 kali 6, 12. 1 kali 15, 15. 1 kali 10, 10. Gitu ya. Nah, berarti 2 ditambah. Nah, 12 kurang 15. Gedean 15-nya ya. Berarti jadi min ya. Min 3 nih. 12 kurang 15 tuh min 3. Min 3 dikurang 10 jadi min 13. Berarti min 13 per 30. Nah, ingat nggak? Kalau ada minus ini minus. Sedangkan di depannya plus. Nah, berarti kita bayar utang nih. Duanya itu kita jadikan, kita pinjam satu, satunya lagi ya dipinjam nih buat dikurangkan dengan 13 per 30. Jadi berapa satu ini kalau per 30? Nah, karena pecahannya 30 berarti atas bawah sama-sama dikali 30 30 ya. Berarti 30 kurang 13 itu 17 per 30 gitu ya. Jadi di sini 1,17 per 30 jawabannya. Oke, berarti ini sisanya. Nah, sisanya ini katanya dibagikan ke kakak dan adik. Berarti dibagi dua ya. Karena kakak dapat setengah, adik juga dapat setengahnya gitu kan. Berarti ini kita bagi dua. Sisanya berarti 1,17 per 30 dibagi dua. Nah, berarti kita ubah dulu ya jadi pecahan biasa. Karena kalau pembagian itu sama perkalian nggak bisa jadi pecahan campuran. 1 kali 30, 30. 30 kali tambah 17, 47. Berarti 47 per 30. Nah, bagi jadi kali, tapi dibalik. Ini kan 2/1. Kita balik jadi 1/2. Ya enggak? Jadi 47 dibagi 2, dapat 23,5. Ya enggak? Ini coret nih. Kita coret. Seret, seret. Oh, atau enggak begini aja. Enggak bisa dicoret ya. Koma-komaan soalnya. Jadi 47 kali 1, 47. 30 kali 2, 60. Jadi masing-masing dapatnya itu 47 per 60. Jadi kakak dapatnya 47 per 60, adik juga dapatnya 47 per 60. Jawabannya adalah seperti ini. Oke? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Luas segitiga sama kaki adalah 5/2/5. Jika sisi alas segitiga tersebut adalah 1/2/3, tentukan tinggi dari segitiga tersebut. Nah, ini berarti kita pakai luas segitiga. Pada ingat kan luas segitiga gimana? Luas segitiga itu ya, itu alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Ini rumus alas segitiga. Luas segitiga, sorry ya. Nah, berarti kita tinggal masukin angka-angka ini ya. Berarti 5/2/5. Alasnya katanya 1/2/3. Berarti ini 1/2/3 dikali tinggi. Tingginya kita misalkan T dibagi 2. Nah, ini pakai operasi aljabar lagi nih. Ya, ingat kan? Kalau bagi pindah ruas jadi kali. Kalau kali pindah ruas jadi bagi. Tapi ingat, sebelum mengoperasikan perkalian, kita harus ngubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 5 kali 5, 25. 25 ditambah 7, 25 tambah 2, itu 27. Jadi ini 27 per 5. Ya. 1 dikali 3, 3. 3 tambah 2, itu 5. Berarti ini jadi 5 per 3. Dikali T dibagi 2. Nah, ingat bagi pindah ruas jadi kali ya. Berarti ini 2 ini kalau kita pindah ruas ke kiri, ini jadi kali. Karena bagi. Berarti jadi berapa? Jadi 27 per 5 dikali 2. Nah, sama dengan 5 per 3 T.
Nah, kali pindah ruas jadi bagi. Berarti jadi 27/5 dikali 2 dibagi 5/3. Gitu kan ya? Sama dengan T. Jadi yang sebelah kanan tinggal T. 5/3-nya sudah dipindah ruas ke kiri. Jadi bagi. Kali jadi bagi. Ya. Oke, kita coret yang bisa dicoret. Kalau nggak ada, langsung. Oh, ini ubah dulu yang belakang ya. Berarti jadi 27/5 dikali 2. Nah, bagi jadi kali. Dikali 3/5. Oke, ada yang bisa dicoret? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tinggal kali. 27 kali 2, 54. Ya, 54 dikali 3. 54 dikali 3. 4 kali 3, 12. Simpan 1. 3 kali 5, itu 15. Tambah 1, 16. Berarti 162 per 5 kali 5, 25. Begini benar, ya. Atau kalau mau dirubah jadi pecahan campuran, berarti 162 dibagi 25. 162, 16 bagi 25 nggak bisa ya, berarti langsung 162. 162 dibagi 25 itu dapatnya 6. 6 kali 25 itu 150. 162 dikurang 150 dapat 12. Berarti sisanya adalah 6 hasil baginya, sisanya 12/25. Ya, jadi ini T-nya. Oke. Tapi kalau misalkan adik-adik semuanya bikin apa jawabannya seperti ini, Ustadz benerin ya. Jadi kalau ini atau ini sama aja ya, Ustadz benerin. Oke. Oke, kita lanjut soal terakhir. Pak Zakir punya tanah yang sangat luas. 1/5 bagian untuk ditanami cabai, 1/4 bagian untuk ditanami lemon, dan sisanya Pak Zakir gunakan untuk membangun pondok pesantren. Jika luas tanah yang digunakan untuk menanam cabai adalah 6.000 meter persegi, tentukan luas tanah Pak Zakir yang digunakan untuk membangun pondok pesantren. Berarti gini, jadi kita anggap aja semuanya luas total tanahnya adalah 1, gitu ya. 1, oke. Nah, jadi kita anggap totalnya 1 ya. Nah, kan 1/5 ditanami cabai, berarti dikurangin 1/5. Dan 1/4 bagian ditanami lemon, berarti dikurang lagi 1/4. Dan sisanya digunakan untuk membangun pesantren. Oh, berarti pesantren itu adalah sisa dari 1 dikurangin 1/5 dikurangin 1/4. Ya. Nah, kita hitung dulu ya, kita samain penyebut. Ini kan 1 itu sama kayak 1/1 ya. Ya. Berapa KPK-nya 5 sama 4? 20 kan? Berarti kita jadi 20 semuanya nih. Nah, yang 1 dikali 20 kan? Yang 5 dikali 4 supaya jadi 20. Yang 4 supaya jadi 20 dikali 5. Ya nggak? Gitu. Berarti yang depan itu 20/20. Yang ini 4. Dan yang ini adalah 5 gitu ya. Nah, berarti 20 kurang 4, 16. 16 kurang 5, 11. Berarti yang dibuat pesantren itu sisanya 11/20. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Katanya luas yang ditanami cabai itu 6.000. Berapa luas Pak Zakir yang digunakan untuk membangun pesantren? Nah, tadi cabai itu kan 1/5 nih. Ya nggak? Jadi caranya gini. 1/5 itu kita bandingkan sama yang buat pesantren 11/20. Nah, cara bandinginnya gini. Kalau 1/5 itu 6.000. Kalau 11/20 berapa nih kita misalkan X gitu ya. Gitu ya cara bandingin. 1/5 sama dengan 6.000. 1/20 berapa nih X gitu ya. Nah, ini kita tinggal kali silang. Kali ke sini, ini kali ke sini. Ya enggak? Berarti
1/5 kali X sama dengan 6.000 dikali 11 per 20. Ya. Nah, ini 1/5. Kita pindahin lagi ke kanan. Ya, kita balik. Kalau dipindahin kita balik. Ya, jadi 6.000 dikali 11 per 20 dikali 5 per 1. Tuh, jadi 1/5-nya kalau kita pindahin ke kanan jadi dibalik ya. Nah, ini tinggal dicoret deh. Ya, 5 dibagi 20. 20 bagi 5 sama-sama dibagi 5 dapat 4 dapat 1. Ya. Nah, ini 60 dibagi 4 itu 15. Tambah nolnya 2 berarti 1.500 nih ya. Berarti 1.500 tinggal kita kali sama 11 ya. Berapa 1.500 kali 11? 15 kali 11. 15 berarti 165 tambahin nolnya 2 berarti 16500. Berarti yang dibuat pesantren itu ada 16.500 meter per segi gitu ya. Jadi ini sisanya tinggal 1.500 dikali 11. Bawahnya kan udah habis kan? Tinggal 1 sama 1 kan udah habis ya. Jadi tinggal kita kali 1.500 dikali 11. Jawabannya adalah 16.500 meter persegi yang dibuat untuk membangun pesantren. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa ya disalin di kertas, besok dikumpulkan oleh Ustadz ya sebagai syarat untuk mengikuti ulangan. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.